Baik, rekan-rekan KBK sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat slot, ya, create slot, plotting slot ya untuk dosen, rekan-rekan dosen untuk mengajar. Jadi hanya jumlah slotnya saja yang rekan-rekan akan buat. Yang pertama tentunya kita login menggunakan username dan password ya. Username di sini sesuai dengan nama atau email yang sudah didapatkan rekan-rekan KBK sekalian untuk sebagai admin LMS di prodinya masing-masing. Oke, ini contoh saya menggunakan admin saya sendiri. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini sebagai contoh ya, kita aktifkan kategori untuk saya contohkan prodi manajemen ya. Nah, untuk semester ini ya, yang perlu diperhatikan kita akan mengaktifkan berdasarkan prodinya dan semesternya gitu ya. Nanti ada aktivitas semester, sedangkan yang merah ini nanti akan hilang, akan kita pindahkan ya sesuai dengan folder ini ya, dengan prodinya masing-masing. Di sini kita masuk ke contoh ke ekonomi dan bisnis, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Coba di prodi Magister Manajemen yang S2. Ya. Nah, untuk semester berjalan nanti, yang ini yang berjalan sekarang, kita akan memplot untuk membuat slot ya untuk semester genap di tahun ajaran 2020-2023 dengan kode ini ya 2022-2 ya. Saya klik di sini, kita aktifkan ini ya. Ini baru ada contoh satu. Nah, bagaimana membuat slot ini gitu ya. Nah, KBK tentunya akan membuat slot seperti ini nanti, seperti ini ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah rekan-rekan, karena nanti rekan-rekan KBK itu termasuk menilai dosennya yang aktif di LMS dan di pembelajaran ya. Jadi khusus untuk di LMS kita akan buat slotnya pertama, kedua nanti mengisi dengan mata kuliah yang sudah didapatkan oleh dosen ya, masing-masing ya. Namun kita hanya membuat slotnya, sedangkan untuk mata kuliah dan jadwal yang lengkap itu didapat oleh dosennya dan dia akan mengcopy ke slot ini. Kira-kira demikian. Oke, kita coba contohkan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti ada form ya, form kontrol dan checklist ya untuk memplot ya, plotting create slot ya di LMS seperti contoh ini. Jadi rekan-rekan harus dapat memperhatikan bahwa kita mempunyai list ya. Rekan-rekan sebelumnya juga sudah punya list ya. Ini tidak jauh berbeda, hanya saja di sini akan mengetahui jumlah kelas yang diajar oleh dosen tersebut ya. Kalau diistilahkan di LMS-nya slot ya. Nah, makanya kita akan buat slotnya. Dicontohkan di sini ya, saya sudah punya data. Ya, rekan-rekan harus punya data dulu ya. Nanti bisa dibuatkan WA grupnya ya oleh KBK masing-masing.
Ini saya contohkan 2 orang dosen ya, yang dicontohkan. Ini KBK-nya, Dr. Anda Mitra Rahayu, MM. Ini sebagai KBK di Magister Manajemen, dan sebagai contoh ada 2 orang dosen di sini yang sudah ada listnya, ya, sudah ditentukan bahwa KBK ini mengontrol untuk 2 orang dosen ini ya. Untuk rekan-rekan yang lain jumlah dosennya, dan ini nanti silakan nanti diisi sendiri, ditambahkan yang selanjutnya. Ini sampling. Nah, bagaimana kita sekarang coba membuat slot ini di LMS ya. Jadi bisa di LMS itu hanya menggunakan dua penggunaan ya, nama pengguna atau nama user, kemudian berdasarkan email ya, emailnya. Ini berdasarkan email, saya coba ya, kita copy saja ini ya, Ctrl C, kemudian saya masuk ke LMS-nya. Nah, di sini misalkan dosen tadi ya, Pak Anwar Sanusi. Jadi ini sudah di semester genap ya, 2022. Biar tidak bingung ya, kita ketik 20 ya. Klik di sini ya, 20 22 min 2, kemudian spasi, ini pakai shift, kemudian tanda lurus ya, ini di atas enter ya, di atas enter karena simbol ini, kemudian Ctrl V karena tadi saya namanya Pak Anwar ya, Anwar, Dr. Anwar Sanusi, ini namanya ya. Kita copy saja namanya. Oke. Nah, ini yang sebagai slot pertama. Nah, umumnya kita juga sudah harus bisa memprediksi bahwa rata-rata di prodi manajemen itu 2-3 slot ya. Ini saya contohkan 2 slot, sedangkan untuk rekan-rekan yang S1 rata-rata antara 4-5 slot ya. Jadi bisa dibuatkan slotnya dulu sejumlah itu, nanti kalau kelebihan atau kekurangan bisa dosennya masing-masing menghubungi Bapak Ibu sekalian sebagai KBK untuk menambahkan slot tersebut. Dan kalau dia slotnya berlebih nanti bisa dipindahkan atau dihapus oleh KBK-nya. Itu kemudian ini sudah ya, yang ini tidak perlu dirubah lagi karena sudah di semester genap tadi sudah kita klik ya. Kemudian jadwalnya untuk mulai tanggal kursus di sini dikatakan jadwal untuk mulai kuliah karena kita di bulan Februari akhir atau awal Maret ya, Maret sampai dengan Juli atau Agustus. Nah, boleh dilebihkan juga apa-apa, ini opsional saja. Nah, ini 2023, nah, mulainya dari semester 2023 nanti. Ini untuk semester depan ya. Oke, karena semester ini berakhir di Februari ya, akhir atau di pertengahan ya. Itu kalau sudah ini disimpan, simpan kembali. Oke, ini belum dapat diakses oleh dosen tersebut karena sebagai contoh seperti ini sudah ada namanya, slotnya sudah bisa diakses oleh dosen, ada pengajar di sini, status pengajar. Ini ada 2 orang pengajar, jadi tim ya. Kalau ini tunggal, kita coba diaktifkan dosen ini ya, pengajarnya, kemudian klik di tanda ini ya. Untuk menu tindakan ini kita klik, kemudian paling bawah lanjutkan ya, klik lanjutkan,
kemudian klik pengguna, kemudian klik lagi pengguna terdaftar. Oke. Nah, daftarkan pengguna selanjutnya ya, untuk mendaftarkan dosen tersebut ya, daftarkan pengguna. Tadi kita sudah punya emailnya. Nah, ini sudah emailnya. Rekan-rekan sekalian bisa menggunakan email ya, dosen tersebut atau menggunakan username atau nama pengguna. Saya gunakan email. Ya, sebagai contoh, klik di sini. Yang kemudian berikutnya kita tetapkan peran di sini adalah sebagai pengajar. Jadi yang pertama kali masukkan di sini adalah sebagai pengajar. Kemudian dicari Ctrl V. Nah, ini otomatis kalau benar email ini sudah diverifikasi oleh ICT ya. Ya, dan ini kita klik. Bisa saja dengan nama ya. Namanya ini contoh ya, rekan-rekan sekalian kalau tahu namanya Anwar, biasanya dia ke detect ya. Ini banyak sekali gitu ya. Tapi kalau dosen biasanya dari Dharmajaya itu menggunakan anwar.dharmajaya.id. Tapi kalau tadi mengcopy ya, karena banyak sekali Anwar semua bisa gabungan ya, keseluruhan data yang ada Anwarnya ini akan muncul. Nah, kalau tadi kita menggunakan email, di copy saja nanti langsung ke emailnya. Oke, kita klik, kita pilih. Ya, jadi itu ada dua cara ya. Ya, mau ketik namanya, inisial username atau emailnya. Kalau sudah ini seperti ini baru daftarkan pengguna. Nah, nanti otomatis di bawah sini list untuk siapa saja yang aktif di materi Pak Anwar ini akan muncul di sini sebagai pengajar. Nanti mahasiswa sendiri akan kita buatkan aktivitasnya untuk masuk ke kelas ini. Ya. Oke, ini sebagai pengajar. Ini sudah, ya, ini sudah menyatakan bahwa dosen tersebut bisa langsung akses menggunakan email beliau sebagai pengajar. Ini emailnya. Oke, kalau sudah kita kembali ini, kemudian pendaftaran manual. Ya, kita selanjutnya kita klik. Nah, di sini tujuannya untuk siswa ya, supaya siswa dapat mendaftar di kelas dosen ini ya. Nanti mata kuliahnya apa, nanti dosennya sendiri yang meng-create atau mengkopikan ya datanya ke slot ini mata kuliah tersebut. Oke, ini siswanya kita klik di sini untuk siswa dapat masuk ke kelas ini. Ya. Oke, kita simpan perubahan. Nah, berikutnya di sini ada tanda mata ya, ubah. Yang harus dilakukan oleh rekan-rekan adalah ini saya besarkan. Nah, ini ya, yang checklist ini diaktifkan. Ya, diklik ya, supaya matanya muncul. Ini juga diaktifkan. Ya, ini untuk akses tamu, ini untuk mahasiswa mendaftar. Ya. Kalau ini diklik, ya sebagai dosen lain ini bisa masuk. Ya. Kalau tidak ini dinonaktifkan. Nah ini yang khusus untuk mahasiswa. Jadi matanya di sini checklistnya tidak ada. Artinya mahasiswa tersebut bisa langsung daftar nantinya. Oke, kalau sudah, ya, kita aktif ke sini. Ya, kita klik ke MM Genap 2022-2. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau diperhatikan di sini ini dengan ini berbedanya apa? Yang di sini menyatakan bahwa slot pengajar Pak Anwar Sanusi ini sudah bisa di
dosennya, juga untuk siswanya dan orang lain yang bisa melihat saja ya. Ini pendaftaran manual, ini tentang perubahan dengan di checklist. Oke, kelihatan terakhir ya. Jadi simulasi ya. Jadi yang penting prosesnya seperti itu. Nah, ini kalau menambahkan dosen kedua seperti ini juga sama. Jadi nggak perlu ini ada 2 orang gitu ya. Kita bisa tambahkan pengajarnya. Kalau dia tim ya. Kalau ini tinggal ditambahkan timnya sama pengajarnya. Ini kita aktifkan untuk siswanya ya. Untuk yang lain aktif ya. Oke, nah ini kita cek. Nah, ini akan kelihatan semuanya bahwa sama. Ini penambahan, misalkan ini ya, ini sudah ada tim, ini juga bisa pakai tim misalkan Pak Anwar dengan siapa gitu ya, tinggal ditambahkan saja dosennya. Itu biasanya di pertemuan kedua atau ketiga ada perubahan atau penambahan dosen atau setelah meet ya, itu bisa ditambahkan. Jadi menghubungi rekan-rekan KBK sebagai KBK untuk menambahkan pengajarnya ya. Tapi kalau untuk penamaan ini mata kuliah ya, yang lengkap itu tugas dosennya mengkopikan saja. Dan itu terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tutup ya. Nah ini. Nah, silakan untuk rekan-rekan yang lainnya, ya, KBK lain untuk mencoba simulasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi IoT berikutnya.